Siapa yang tidak tahu dengan Cinderella bajunya? Gue sampai bikin loh. Serius? Nanti gue cari ya. Sampai bikin warnanya pink, ininya kesini. Emak gue bikin gara-gara lu. Berangkat tuh, ini kan berdiri gitu kan? Iya. Oh, terus pink gitu. Iya. Terusnya masih gini kan? Iya. Tapi dulu begini. Iya. Ulang tahun gue bajunya harus itu. Serius? Serius. Oh, sayang. 5, 6, 7, 8. Dahulu semua indah. Jiwa backing. 3, 4. Dahulu semua indah. Dahulu terasa bergelora. Dahulu hanya ada aku. Dahulu ku menjadi bunga cintamu. Emang susah. Kalau udah sama penyanyi terus jiwa backing tuh kepanggil ngek gitu kan. Baju aja warna udah sama. Jadi kita harus melanjutkan. Luar biasa. Keluarga campur-campur Rika Ruslan. Atur nuhun sayangku. Seorang figur salah satu yang Mama Ira idolakan. Tidak hanya dari karakter dan sifatnya, tapi juga dari penampilan ciri khasnya dan betul-betul berkesan di hati. Saya yakin juga keluarga campur-campur juga begitu. Siapa sih nggak kenal sama Rika Ruslan? Iya kan? Neng, kemana wae, Neng? Ada sehat, bahagia, ceria. Makin komplit lah. Makin komplitnya. Itu komplit. Kemarin ini sering banget denger di radio lagu baru apa ya, di pack apa di jadi gini, lagu Dahulu dan Hayalan itu aku ulang menjadi solo karena sebetulnya lagu itu kan dulu aku bikin sendiri SMA. Nah, aku tuh lagi menuju ke pembuatan vinil Piringan Hitam yang isinya adalah semua buku-buku cerita tentang kenapa Rika menulis lagu yang ada dinyanyikan oleh band dulu saya sama penyanyi-penyanyi lain karena si penulis itu ternyata punya kisah yang nggak diketahui oleh masyarakat. Ini kayaknya perlu deh. Coba ya. Jadi seperti itulah ya. Nanti kita akan bahas satu persatu lagi. Tapi memang lagu Dahulu yang dulu sama yang sekarang arrangementnya hanya ditambah sedikit atau dirubah banyak. Dan kenapa harus berangkat dari lagu Dahulu? Jadi awal yang dibikin sebetulnya Hayalan. I see. Yang nongol itu lagu Hayalan. Hayalan itu depannya? Bagaimana bisa paling depan. Kau hadir di mimpiku. Oh, kita kalau gitu. Padahal tak sedetik pun ku rindu dirimu. Mampus. Awalnya itu. Lagu itu memang awal duluan dibikin waktu aku SMA lagi aku seneng-senengan. Ada yang nyeneng-nyenengin aku tuh. Cinta banget. Kan aku anak baru ya di SMA 2. Dikeceng lah sama ketua OSIS. Namanya dari R juga. Jadilah Hayalan. Nah, di video klip yang pertama juga diceritakan bahwa ada anak muda. Ya, kebetulan itu murid-murid aku semua. Amanda Cesa, anak-anak JKT48, anak CGR. Mereka lagi ke toko vinil, dia mencari tahu kenapa lagu ini tuh tetap inspiring sampai sekarang sehingga gua menulis dan nyanyiin lagu ini. Dan dia mencarilah siapa penulis lagunya. Jadi sebetulnya itu pesan-pesan di Hayalan Dahulu adalah musik itu tidak akan pernah ditinggalkan oleh pendengarnya, malah akan terus ada dalam di hati karena terus didengarkan oleh anak-anak muda dan saya berharap anak muda tuh jangan cuma dengerin lagunya, tapi mencari tahu juga siapa penulisnya. Nah itu harapannya saya. Cakep. Semua sifatnya eternity. Yes. Lagu akan terus berjalan ya sayangnya. Betul. Dari kita pada zamannya sampai pada akhirnya akan terjadi regenerasi lagi. Betul. Dari bermusik, bermain film dan sebagainya. Pokoknya industri itu akan terus bergulir. Tapi indah memang kalau kita tahu siapa penulisnya. Betul. Bahkan gak hanya dari lirik. Kalau anak-anak kan sekarang kalau lagi jatuh cinta dengerin liriknya gitu. Tapi tunggu dulu, lihat dulu penulisnya siapa. Betul. Oke, 24 tahun loh dirimu berkarya, luar biasa sih. Betul. Aku tuh pengen tahu deh sekarang berapa banyak. Sebenarnya gue tuh terinspirasi sama Ira sih. Serius. Atuh Rika lah buatin lagu atuh larik lah. Kita kan banyak juga dinyanyi. Ayo dong atuh buat lagu lah. Masih nyanyi lagi senang sama Ira. Ya atuh kita nyanyi lagi. Nanti ya. Karena mama-mama membutuhkan cerita tentang mama-mama. Mohon maaf ini akan terpisah nanti urusannya. Ini akan urusannya panjang ini urusannya. Saya dengan manajer saya akan mendengarkan nanti ini pada akhirnya. Jadi udah berapa banyak lagu Neng Rika? Sudah albumnya albumnya aja 24 tahun. Sejak tahun kapan terus sudah berapa banyak
Jadi sebetulnya dari tahun SMA itu aku udah nulis sekitar SMA kelas 3-an gitu. Aku ke Jakarta bawa lagu Si Dahulu itu dengan hayalan. Terus di video klipnya Dahulu tuh diceritain tuh Teh. Kameranya di situ. Aku menang apa namanya lomba nyanyi di SMA aku. Terus aku jalan-jalan ditemenin dulu ada namanya Arnel juga. Ditolak karena aku pengennya nyanyi bawain lagu aku, nggak mau nyanyi diciptain orang lain. Oke. Maunya nyanyi lagu sendiri ceritanya. Iya, karena dari dulu gue udah berprinsip bahwa ada Titik Puspa, ada Titik Hamzah. Ya. Kenapa tidak ada selanjutnya? Gitu. Akhirnya aku kekeh kalau tidak bawain lagu aku ya sudah, gue nggak usah deh. Nah sampai akhirnya aku dipinang sama Yuke, Yuke sekarang basis di Dewa ya untuk bikin grup, dan aku juga tetap kekeh bilang oke, gue punya lagunya ini, tapi gue mau jenis musiknya ya agak disco fusion sedikit, agak sentuhan di jazz. Jadi gue memang itu harapannya. Di industri musik tuh gue udah bikin ini pengen seperti ini, kalau nggak bisa ya udah nggak usah, karena aku memang tidak diwajibkan untuk mencari uang dari musik saat itu sama orang tua ya. Tunggu dulu, ini idealisme yang sangat tinggi rupanya. Iya. Satu pandangan idealisme seorang Rika Ruslan yang sangat tinggi. Kalau orang bekerja mencari nafkah melalui lagu, tapi ini mencari kepuasan batin. Betul. Ya kan? Tanpa batas. Oke, jadi terus berjalan tuh. Terus berjalan. Dengan grup yang itu, tampil dan segala macam. Iya, terus akhirnya bikin konsep, tapi karena lagunya kan memang sudah ada kepengennya ya, jadi aku pada saat ngeransemen lagu itu juga aku bilang ini lagunya disco, terus aku waktu itu bilang kan waktu itu Kak Hitna udah ada ya, caranya kan ada perkusi juga gitu, gimana caranya membedakan antara Kak Hitna dengan The Groove gitu, kayaknya kita bikin duetnya cowok cewek, terus kemudian aku pengen di sini lebih nge-groove gitu, Kak Hitna kan manis, jadi kita secara marketing kan aku pikirin juga, Yuke mesti ada segala macem gitu. Jadi gitu loh Maira, jadi aku kalau kerja memang nggak bisa setengah-setengah. Kalau menangani apa-apa total ya? Total, gue maunya hayo, mau bikin kita serius. Tapi kalau terlihat setengah-setengah gue biasanya mundur perlahan. Karena buat gue habisin energi gue gitu. Nah bersama Yuke dan teman-teman akhirnya gue bikinlah band ini. Dan akhirnya lagu ini jadi jodohnya mereka. Sempat dulu diaransemen oleh band saya dulu namanya Odyssey. Yang punya teman-teman yang di Odyssey masih ada sekarang. Sampai sekarang masih sekarang Odyssey. Ya, tetapi mereka waktu itu memilih untuk banyak yang bekerja. Nah, kayak Irwan Opung kan dia menjadi arranger sendiri. Jadi sebetulnya ya namanya Tuhan tuh kan sudah menjodoh-jodohkan ya ini dengan siapa bekerja. Tapi kalau si Rika Ruslan ini kalau pengen tahu SMP aja gue bawain lagunya Harvey. Dia pelipur lara hidupku. Itu loh musik gue. Terus dari jauh ku memandang, mungkin kagak ada lagu pop biasa, lagu Mama Ina, bocah kecil yang kagak ada gue. Jadi gue memang udah gue maunya begini aja, kalau nggak mau ya udah nggak usah sama gue begitu, Bu. Makanya gue suka banget ngeliat Mama Ira berkreasi, karena gue lihat lu punya konsep dan lu matang kalau ngerjain apa-apa. Jadi gue tuh nonton dulu. Hebat banget, sampai gue bisa harus kenalan sama Mama Ira, kenalan sih. Aku harus kenal dan akhirnya menjadi saudara. Salaman gitu ya. Saling gimana? Iya, nanti abis ini kita habis ini kita ngomong lagi mau bikin lagu baru sampai gue harus ketawa aja Bu Maimunah tuh. Siapa yang tidak tahu dengan Cinderella bajunya gue sampai bikin loh. Serius. Nanti gue cari sampai bikin warnanya pink, ininya kesini. Mak gue bikin gara-gara lu. Berangkat tuh kan, ini kan berdiri gitu kan. Iya. Oh, terus rambut begini. Gitu. Iya. Masih gini kan. Iya. Tapi dulu begini. Iya. Ulang tahun gue bajunya harus itu. Serius. Serius. Tayang hebat banget. Jadi memang kan dulu itu dunia anak, imajinasi kita tuh dibentuk dari kecil karena kita melihat sesuatu apapun tontonan atau konsep yang keren. Jadi mungkin aku jadi begini juga karena kalian dulu yang sudah duluan dari aku bikin kreatif itu keren-keren bikinnya. Sama-sama. Akan terjadi terus sih model-model seperti Rika Ruslan nih, kayaknya dunia kita industrinya aman-aman aja nih kayaknya. Semua akan berjalan dengan lancar. Seorang Rika Ruslan berprinsip selama 24 tahun berkarya ya. Inikah menjadi salah satu yang membuat dirimu eksis sampai dengan sekarang. Tapi mungkin juga perlu berbagi nih sama generasi sekarang. Kira-kira apa yang bisa membuat kita agar tetap eksis, berprinsip, eksis, berkualitas. Mangga, Neng. Gue demen sambil minum nih kita kayaknya. Dia kan ngoceh nih, kita minum deh. Gue minum juga, enak aja minum sendiri. Udah benar-benar. Ini boleh dimakan, Mbak. Oh iya lucu, bawa pulang aja kayaknya. ini nggak apa-apa nih, Mbak. Ini enak. Iya pasti. Ini bisa gigit sama Farel. Farel gigit suasana. Iya gimana sih? Itu potongan. Mangga, Neng.
Apa yang menjadi prinsip, ya, terus prinsip bagaimana baik. pandangan ibu dan bagaimana pesan dan untuk regenerasi? Ya, aku ceritain apa yang aku jalankan saja ya, Maira. Jadi waktu SMA itu saya udah punya lagu, saya nulis sendiri. Memang di keluarga semua nyanyi, Ya. tapi aku memang lebih senang menulis. Lihat apa aku nulis, sedikit aku nulis. Nah itu sudah teman-teman SMA tuh tahu ada buku yang selalu gue bawa warna biru. Jadi waktu di video klip dahulu itu mereka ngomong, Rik, bukunya salah, warnanya biru loh. Jadi apa yang aku ceritakan di video klip dahulu tentang Soekarno itu tidak ada yang ditambah dikurang. Apa adanya? Apa adanya, sampai mereka itu kamu motornya Vespa, lu kan Honda itu mobilnya. Udahlah motornya adanya itu teman-teman tuh protes karena memang aku jalannya di situ, nulisnya di pohon itu. Nah, saya cuma mau bilang ke adik-adikku dan semua temen yang mau baru mulai, pada saat kita bikin sesuatu yang idealis itu memang terlihatnya agak susah, terlihatnya tidak laku dibanding ikut pasar. Tapi mungkin pada saat kita ikut pasar ya kita jadi pasar. I see. Pasar yang berganti harus ikut pasar lagi. Tapi menjadi pribadi yang punya konsep dan ingin seperti apa, saat uang kita tidak capek ke titik itu pun kita bahagia karena kita menjadi diri kita sendiri. Jadi waktu itu saya bilang bahwa saya kecil, saya dari Bandung, saya nobody, saya punya karya, aku punya suara dikasih Tuhan, aku latih di situ, aku punya tulisan, aku coba menulis semua. Saya menyukai satu jenis musik dari kecil, gue suka Madonna, Janet Jackson, Sarah Vaughan, Ella. Menjadi idol pada saat itu. Gue baca semua bukunya, ternyata mereka hidupnya bukan gampang. Madonna juga perjuangan. Jadi aku menyarankan adik-adikku tuh semua coba baca buku, jangan hanya tahu lagunya saja. Karena instan tuh gak enak banget. Iya, Christina Aguilera juga di dalamnya ini, Sarah Vaughan, Ella Fitzgerald, Nina Simon, semua itu adalah perih. Oh berarti aku harus siap menjadi seperti mereka pada saat gue punya konsep. Akhirnya gue mencari teman-teman yang satu ide, ketemu Yuke dan segala macam, dan aku tahu bahwa kalau orang beli suatu barang dengan cepat, saya pasti lama karena ini tidak umum. Begitu saya menjadikan diri saya bahwa saya suka lagu disco, saya suka yang jazz, saya suka yang Latin, saya suka sesuatu yang happiness, aku bikin semua lagu sedih jadi bahagia. Dahulu semua indah kan itu tinggalin ya, tapi aku bikin bahagia. Mengapa aku harus begini? Bikin bahagia. Kemudian muncullah Shanti minta lagu, aku kasih. Oh kasih itu kan sedih. Perempuan gak dilamar-lamar ya bawa pacaran lama. Jadi akhirnya agak gini ya, agak menyentuh ya. Sebentar Bu, sebentar. Kau buat aku menunggu. Sebentar, mohon maaf, ini agak langsung bertemu, ada berasa gitu. Oh, ada yang kena ya? Ada yang kena gitu kayaknya. Ada yang dulu gitu kayaknya ya. Kan lagu itu kisah. Apa produser kita nggak dengerin. Ngomong ya produser kita. Tapi emang semuanya dibuat packagingnya sedemikian rupa menjadi sesuatu yang berbeda. Iya, sesuatu berbeda. Karena pada saat itu saya melihatnya semua lagu tuh sedih. Kenapa lagu sedih harus sedih terus, kan kita lagi sedih. Udah sedih nyanyi lagu sedih. Gimana kita mau geletak gue begitu. Mendingan dahulu ganti aja lakinya gitu. Move on, Teti move on gitu kalau sudah tuh jangan Teti. Dan ternyata pada saat kita juga cerdas memikirkan sesuatu tanpa merubah estetika kita, waktu itu lagu itu sebelum masuk ke Sony atau ketemu Yofi, lagu itu sudah jadi request di semua pensi di Jakarta. Karena mungkin orang juga jenuh ya. Nangis, lagunya sedih, tisunya banyak. Kalau ini kan bodoh amat, auranya kan jadi keluar. Jadi waktu Mas Benz bilang Rika itu unik ya, semua lagu sedih dinyanyikan di gembira, jadi tidak pada prinsip musik. Aku bilang nggak apa-apa, untuk menarik perhatian kan kita harus bikin sesuatu yang kita inginkan. Kalau urusan itu nanti jadi hits atau tidak biar Tuhan aja yang ngatur, karena Tuhan tuh tahu Mama Ira jadi ini, Rika jadi ini. Apa yang terjadi ke depan pasti sudah tahu bahwa orang-orang ini mampu untuk menjalankan. Jadi gue tuh udah sampai situ dari dulu. Jadi gue pernah waktu itu ya di kafe bersama teman-teman, aku diamplopin uang 2 million, gede ya, di tahun 97. Oh gede Pak. Iya, di satu kafe suruh nyanyi lagu kopi dangdut ya. Aku tuh gak bisa nyanyi dangdut ya. Suka fals, gitu, gak bisa. Sampai anak-anak hafal satu itu kopi dangdut. Aturik, gak mau gue balikin duitnya. Cuman gara-gara merasa yakin bahwa tidak ada, bukan merasa tidak mau, sebetulnya bisa, tapi memang tidak
bertolak belakang dengan keinginan karena waktu itu kan saya sudah membuat satu band dengan warna seperti itu. Kalau kita mengiyakan berarti kita akan diminta lagi. Dan membiarkan sampai ada intervensi dari luar dan akhirnya mempengaruhi dari keberadaan band. Dan saya tahu banget banyak orang-orang yang nyanyi dangdut bagus banget, biarkanlah mereka yang menyanyikan lagu yang sudah mereka pilih jalurnya. Kalau saya biar di sini aja. Jadi kita berprinsip, ini sih luar biasa. Kita harus memiliki satu bentuk ciri khas keberadaan seorang, bagaimana kita bisa memberikan tampilan, tapi tidak juga menginjak ya keinginan harkat martabat kita dan sampai pada akhirnya, mohon maaf kalimat saya dalam tanda kutip melacur, sampai pada akhirnya kita membawakan satu penampilan yang di luar gitu ya. Tapi, agak bahasanya agak-agak ini sih. Karena kalau Mama Ira ngomong boleh aja lah, dia kan legenda Indonesia. Tapi ada satu hal yang papaku dan mamaku bilang, saat kamu berprinsip seperti kamu harus melengkapi diri. Melengkapi diri itu paling diri. Ya, jadi jangan kamu hanya idealis tapi tidak melengkapi diri dengan apa? Belajar lagi, melengkapi diri juga bisa semuanya. Sehingga kalau yang ini macet, jalanin mobil yang lain, ini macet, jalanin mobil yang lain. Tetapi kamu harus berusaha di mobil yang kamu inginkan ini sampai dulu gitu. Dan itu saya lakukan dan alhamdulillah sampai hari ini saya selalu memicu semua adik-adik aku yang aku ngajar juga bahwa saya beli rumah, saya beli mobil, saya beli semuanya itu hasil dari seni. Jadi seni itu adalah diberikan Tuhan kepada kita untuk kita berjuang di sini dan ini sah, halal. Halal. Bekerja di seni itu halal, sepanjang kita juga bisa membuat seni ini jadi baik untuk hidup kita. Menghibur banyak orang. Ya, betul. Agak dalam ya kali ini ya, bintang tamu kedua ya, luar biasa ya. Saya kayak ngeliat kalau dia lagi ngomong berasa kayak cerminan. Oh iya, ternyata saya tuh kalau lagi ngajar ngoceh kayak gini. Oh iya. Kan gue bilang gue idolanya lu, jadi apa yang lo lakukan gue luatin juga. Itu mah biasa. Itu mah biasa banget. Pernah buat lagu untuk para sahabat yang lain, Mas Iwan Fals. Iya. Inspirasi dari mana, Neng? Jadi sebetulnya untuk Iwan Fals itu spesial sekali, Mama Ira. Itu lagu, saya waktu itu kan lagi kenceng-kencengnya main hampir 6 hari dalam seminggu. Jarang ada di rumah. Iya, dan perjalanan kita waktu itu kan belum pesawatnya belum banyak, kita harus tur pakai bis, bayangin lah ya, bawa kemana-mana baju. Alat-alat dan lain sebagainya. Hanya perempuan tangguh lah yang bisa segala macam di dalam bis itu ya. Betul Bang, bener, ini bener serius. Zaman dulu mah beda. Sekarang mah dimudahkan sekarang. Iya, aku kan di rumah apik makan segala macam, begitu tur kan masuk ke warung, nggak bisa makan gue. Aduh, nih perut jangan ada yang keluar dulu. Ini salah satu pengalaman di perjalanan. Begitu kalian harus bersyukurlah anak-anak sekarang harus rendah hati lah. Kita itu dulu jalanin ya teh betul kan. Nah udah gitu dalam perjalanan itu papiku tuh malam, karena aku selalu kalau mau nyanyi apa tuh selalu telepon atau WA lah sekarang gitu. Sampaikan ke orang tua. Ya doain ya ini. Nah pagi-pagi itu kita habis sholat tuh aku bilang, Pap aku kayaknya mau ngambil barang dulu ke Bandung, kain-kain karena aku mau liburan di Sukabumi. Dan tapi seminggu sebelumnya tuh aku sudah ketemu papiku dan heran kenapa papiku ke Jakarta ke Bandung itu sendiri, biasanya sama mami kan, tapi dia bawa makanan semua kesukaan aku dan bawa buku segala macam. Ini ada apa sih spesial banget? Dan dia bilang ke kakak aku mau jalan sama Rika berdua. Ya, kemudian aku diomongin tentang yang tadi, melengkapi diri. Dia bilang bahwa Tuhan itu memberikan satu ketalenta ke kamu, kamu pasti nanti ada sesuatu di ke depan yang mungkin kamu harus berjuang atau apapun, kamu harus sadar bahwa Tuhan itu bilang ke kamu mampu. Nggak ngerti, Mama Ira, aku nggak ngerti dan semuanya. Dia sempat nonton aku nyanyi lagu dahulu di balai kota, dia bilang, Papa bangga kamu aja bisa sampai ke situ, tapi titip ya. Kamu harus menjadi contoh bahwa kamu adalah seniman yang memang bisa berbuat baik dalam apapun. Pulang, hari itu aku tur lagi. Nah di malam itu subuh saya bilang tunggu sebentar, aku mau ambil dulu barang karena mau liburan. Saya ke Gang Tamim. Tahu Tamim, Bandung. Ngambilin kain-kain karena waktu itu aku punya butik namanya Mua. Karena penjahitku di Sukabumi. Di Tamim itu saya dapat telepon, papiku sudah nggak ada. Jadi, kalau ceritain langsung dingin. It's okay. Papaku tuh adalah my best friend. Mamaku adalah guru yang mengajari hidup yang kenyataannya. Kalau papiku lebih soft ya ini. Aku bergegas pulang dan aku cuma minta tolong jangan ditutup dulu karena aku pengen lihat gitu. Jadi ngegas sampai ke Sukabumi. Sempat melihat. Aku sebel banget sama diri sendiri kenapa touchdown ke Bandung gue nggak telepon dulu karena pasti masih sempat gitu. Ya, semuanya sudah diatur. Ya. Akhirnya
Hari kedua aku melihat mamaku tetap melayani tamu papiku yang banyak sekali karena mau dikuburin pun masih banyak yang sholatin gaib ya. Saking cintanya banyak buat papiku. Insya Allah. Mamiku bilang maksimal berapa ini, harusnya segini, pakai aja supaya orang puas dulu bisa nyolatin papinya Rika. Aku melihat ke ibuku yang begitu tegar menghadapi papiku meninggal. Dia kan anak-anaknya semua di luar kota. Iya. Menunggu anak-anaknya datang, gue bikin lagu Izinkan Aku Menyayangimu di satu sudut. Pada saat itu Dengan hati tidak menerima kenapa Tuhan mengambil bapak saya pada saat saya butuh sekali beliau, di saat karir saya baru mau mulai naik. itu yang membuat salah satu inspirasi membuat lagu Izinkan Aku Menyayangimu. Izinkan Aku Menyayangimu. Dan saya menyimpan lagu itu, sempat waktu itu aku tawarkan ke Mama Ute. Tapi Mama Ute bilang itu A-nya bisa diganti Gari kan. Nyanyinya sayangku, dengarkanlah isi hatiku, cintaku. Nah O-nya itu Mama Ute sama Mas Jeffrey minta diganti. Jangan pakai O, pakai kata-kata karena terlalu O. Nah si ibu ini kan dari muda juga udah gitu ya. Nggak bisa Mama Ute, saya maunya O karena itu adalah kata yang tidak bisa diucapkan. Kesedihan saya untuk papiku yang tidak bisa diungkapkan, hanya bisa berteriak. Kalau diganti pakai kata-kata, saya masih mampu berkata-kata. Tapi O itu adalah, aku bilang ya Tuhan gila ya. Gue gak bisa ketemu loh sama orang yang membesarkan gue dan memberikan keyakinan segini besar untuk aku bisa sampai ke titik ini. Akhirnya lagu itu tidak jadi dikasihin ke Mama Ute. Diambilnya sama Mas Iwan. Mas Iwan telepon, nah, aku bilang aku ada lagu sih kalau disuruh bikin cepet-cepet. Karena Mas Iwan waktu itu Mbak Cin bilang, Ri, cuma 2 orang yang dipersilakan menulis lagu untuk One Fales. Iya. Sudah dapat dari Pongki satu lagi dia ingin perempuan. Jadi dia sebarkan ke semua penulis perempuan. Aku bilang, aku kalau nulis cepet-cepet kayaknya nggak bisa, tapi aku punya lagu cuman tolong jangan dirubah. Aku kasihin, gue udah tahu Mama Ute aja udah ya. Bang Iwan juga kali ya. Akhirnya telepon nggak lama, ada sekitar cuma 10 menitan kurang. Re, kata Mas Iwan lagunya diambil. Alhamdulillah. Terus aku bilang, Mas Iwan aku mau ngomong, ini lagu buat papi aku dan Galang baru meninggal. Jadi setelah itu kayaknya Tuhan mempertemukan. dalam situasi kondisi yang hampir bersama. Iya. Dan akhirnya lagu itu meledak. Itu meledak. Termasuk saya pecinta lagu itu. Terima kasih. Rika Nusla, dia sekali sih. Ucapkan sayang dan cinta pada orang yang terkasih sebelum kita tidak bisa berjumpa dengan mereka. Kesempatan tidak akan datang 2 kali, jadi jangan menyia-nyiakan kesempatan itu. Semampu kita bisa memberikan sesuatu untuk orang-orang yang kita cintai, apapun itu. Oke, jadi kalau misalnya nanti keluarga campur-campur, kalau Mama Ira dibikinin sama Ibu Rika Ruslan ya, materi nih lagunya lebih kurangnya seperti apa nih lebih kurang jadi? Harus cerita. Oh, harus cerita dari hati ke hati ya, heart to heart ya. Oke, nggak kayak yang kan tadi ya, belum move on ya. Oke, nanti kita akan panjang cerita itu. Oke, pada saat menulis tadi, contoh lagu yang Izinkan Aku Mencintaimu, Kau kan berada dalam satu sudut ruangan, menulis, mengalir begitu aja. Itu pada saat mengalir begitu aja, kalau kata orang-orang yang jarang menulis lagu, gue tuh kalau ngarang bahasa Indonesia aja nggak kelar-kelar nih. Ya satu ini, ibu pergi ke pasar, terus ke pasar ngapain nih? Dia beli apa ya? Gitu kan harus bingung. Itu gimana caranya bisa mengeluarkan semua dalam bentuk tulisan, ungkapan hati? Itu menulis sendiri apa sudah terpatri begitu aja ini, atau ada rumusnya atau apa? Karena banyak orang yang mau belajar juga gimana sih cara mengarang lagu yang paling benar gitu, atau paling proporsional lah gitu. Kalau menurut aku sih sebetulnya menulis lagu itu harus dilatih. Kayak bikin puisi kan? Ya. Misalnya kalau lagu itu kan lirik pertamanya, andai kau izinkan walau sekejap memandang, ku buktikan kepadamu aku memiliki rasa. Itu kan saya kepengen papi saya bangun. Pada saat itu. Nah itu karena mungkin memang aku dari kecil sudah nulis puisi. Oh oke. Jadi ada sejarah nih kalau teman SD saya didatangkan, ada beberapa sahabat, mereka itu selalu mengambil buku puisi aku untuk dipakai kepada pacar-pacarnya.
Farel, jangan minta puisi sama Ibu Rika ya. No, nggak boleh. Jadi gue gini, kemana buku gue? Gue pinjam, gue salin dulu ya, gue mau ngasih sama pacar gue. Gitu, pacaran SMP kan dulu cuma tulis tulisan, nggak ketemu zaman dulu. Bener. Jadi saya memang menulis itu dari kecil. Saya kalau punya kesel, saya punya diary sampai sekarang itu selalu nulis. Serius? Apapun aku nulis di jalan, apapun nulis. Orang udah ada handphone, gue nggak bisa, tetap harus ada pensil sama buku. Dan di tas aku selalu ada gitu? pensil dan buku. Dimanapun aku nulis. Tapi kalau nulis lagu, saya itu nggak bisa pakai alat bantu. Jadi kayak gini, aku ketemu Mama Ira cerita, aku nyanyi itu paket, gue ngeliat Mama Ira matanya indah, bibirnya, lipstiknya lagi bagus. Gue bisa langsung ngerangkin itu talenta Tuhan. Luar biasa ya. Iya, sama orang kayak masakan, nggak ada bumbunya, dia akhirnya meng-create sendiri, akhirnya jadi resep baru. Menurut aku justru proses kreatif itu kan karena itu ya. Tapi kalau menulis lagu, menurut aku harus terus dengerin hati, melodinya kamu belajar hayalkan, karena betul memang pakai piano atau gitar bagus, tapi kalau alat itu lagi nggak ada, kita nggak di... Jangan tergantung dong. Jangan tergantung, sudah gitu. Semua bisa terjadi. Jadi duduk, bisa menulis lagu, itu mengalir sendiri. Jadi kesimpulannya adalah dengan seringnya menulis, mengeluarkan isi hati. Kalau kita terlatih ya. Kalau lagu tuh katanya lagu tuh ungkapan hati, sama seperti kita. Makanya kalau kita nyanyi jangan sampai tidak mengerti interpretasi lagu, isi lagu apa segala macam. Nah ini kalau ini tugas-tugas juri ya. Ini juga sang juri. Ini yang paling bawal kalau juri itu ya. Tinggal lagunya, masih kamu nyanyi bagus tapi nyanyi. Itu Farlan tuh udah kenyang tuh Farel. Masa tadi begitu datang belum datang lagi nyanyi dia. Oh gitu. Lagu apa Rel? Nggak tahu makhluk gua ya. Iya, pakai makhluk gua. Nggak apa-apa lah. Mungkin boleh sikat gigi. Tidak lah, dia kan selalu oke lah ya. Oke, jadi sama ini Mama Ira. Jangan kepatok ini lagu harus ngehits. Nah, itu kan suka dia terbeban. Loh, gini karena kan misalnya banyak nih orang bilang, wah kita harus melarang lagu. Karena kalau lagu itu nanti supaya jadi apa kalau orang bilang viral, ini harus naik supaya kita bisa mendapatkan sesuatu dari situ. Coba silakan Ibu ngejelasin, saya minum lagi. Aku sebenarnya nggak pernah terbebani. Ini misalnya contoh kecil. Kepuasan batin kah? Iya. Waktu lagu Okasi itu adalah lagu ke-10. Itu lagu karena Jay itu suka banget dengan lagu diskonya Rika yang bikin. Dia bilang minta dong, tapi ini udah penuh, tinggal sisa satu lagu ya, ditaruh di track terakhir. Tapi hits banget. Ya, ada satu lagu lagi yang lucu. Banyak sih sebetulnya aku coba untuk setia untuk Krisdayanti juga bukan jadi number one yang diminta. Lagu itu ada bolak-balik sampai 4-5 kali. Mimi Kade ngebalikin lagunya terlalu gede range vokalnya, gua nggak mau rapet nih. Apalah mau rapat. Lu mau kurangin nggak mau, gua mau gitu. Sama Mas Erwin diambil lagi. Ini bagus lagunya. Dibalikin lagi, diambil lagi itu lagu. Bolak-balik. Itu yang mana sih lagunya? Cobalah. Yang selalu ku inginkan, yang selalu ku nanti. Iya benar. Iya, gitu. Lagunya bagus-bagus. Iya sih, semua lagunya. Rika Ruslan. Hartanya ya, harta karunnya seorang Rika Ruslan jangan cuma hanya dilihat sepintas lagunya itu aja. Coba ya, ada banyak yang dibuka lain. tuh semuanya daftar dari sekarang, ketik lagu-lagunya Rika Ruslan. Coba lihat Keluarga Campur-Campur. Yang terakhir, dia, iya gue tahu lagu ini, iya segala macam. Ya jadi jangan ini. Karena yang dijagoin kan pilihlah aku jadi pacarmu, itu yang dinaikkan. Tiba-tiba Warna Malaysia menelpon saya, dia bilang saya punya film, kayaknya lagu Mbak yang mau kita pilih, jadi dinaikin di Malaysia lagu itu. Jadi menurut aku ya nothing tulus aja bikin, ada penyanyi bagus, keren, kita ciptakan, jangan mikir wah dinyanyiin Kade nanti bisa jadi ngetop nih, bisa jadi number one, belum tentu juga labelnya dan penyanyinya akan suka. Ternyata masyarakat memilih itu. Lagu dahulu juga sama Mama, waktu ditaro tuh Sony bilang ini lagu kayaknya aku masih deg-degan karena agak-agak acid jazz ya, saat itu kan lagi nggak in. Nanti kalau gua keluarin duit segini kayaknya nggak balik nih duit gua. Ini dimintakan lah sama Mas Yofi lagu Satu Mimpiku, karena kan semua lagu Yofi nggak pernah nggak hits. Sebagai garansi untuk si band ini, The Groove ini bisa jadi number one di Indonesia. Dikeluarkan Satu Mimpiku, 1 bulan kemudian radio memutarkan dahulu dan di top chart lama sekali. Karena masyarakat yang memilih. Jadi maksud aku jangan pakai beban diri untuk bikin lagu hits atau nyontek. Karena saat lu nyontek, nanti next song lu akan harus nyontek terus. Tapi saat lu jujur pada diri sendiri, lu akan rasain bahwa
gue lagi kesel sama si ini bikin, gue lagi kesel sama kucing gue bikin gitu kan. Kamu kan suka kesel sama anak-anak tuh, kan kita punya anak bulu 5 tuh. Nah, kalau lagi marah macam bikin aja lagu sini. Tapi jangan saya nyanyiin ya. Enggak ada, jangan saya. Manajer saya kalau bikin lagu pasti berantakan, nggak jelas-jelasan. Seorang Rika Ruslan penulis lagu, tapi juga penyanyi senior. Mau dibilang penulis atau penyanyi senior apa dua-duanya? Dua-duanya. Dua-duanya. Oke. Alasan yang paling tepat kenapa mau dua-duanya? Karena tidak semua lagu juga akan diterima oleh penyanyi. Emang kalau misalnya aku ngasih lagu ke Mama Ira, syukur-syukur langsung diterima. Ya. Saya memberikan lagu ke beberapa penyanyi itu ada yang 2, 3 mereka menolak. Serius? Iya. Tapi biasanya aku batasin. Aku bilang ke Mas Angga manajemen, aku hanya kasih dua kali ya. Kalau 2 kali nggak bisa berarti nggak jodoh. Ya. Revisinya 2 kali habis itu selesai. Nah, lagu yang dibuang-buang ini, termasuk lagu Hayalan itu pernah dulu aku tawarin ke Usi yang dulu di EB3. Nah, ditolak. Akhirnya aku masukin ke The Groove gitu. Kasih dulu ditolak sama Sony sama The Groove. Saya kasih ke Shanti. Nah, meledak. Itu lagu kesukaan saya juga. jadi kasih aja. Kita nggak tahu jodohnya dengan siapa gitu kan. Si Neng itu ya. Sekarang aku bikin lagi buat dia. Mantap. Undang Santi ya nanti kesini ya. Pasti mau. Dan itu 2 tahun aku nggak ketemu sama dia kepalanya. Shanti minta begini, aku nggak mau. Shanti minta yang modern, aku nggak mau. Sampai akhirnya dia letih bikin dengan yang lain. Teh aku nurut deh, bikinin apa lu mau. Oke, tunggu seminggu nih. Jadi ada revisi. Sekarang sudah keluar. Mau sebentar lagi. Tanggal 26 dia keluar dan lagunya Rika Ruslan juga. Aku yang mendirect, aku yang nungguin, dan ada satu ujung yang gue bilang lu di sini harus spoken. Yang bener lu teh bikin sekarang kan lu VJ. Yang bikin pas udah dijadiin yang sudah aku merinding. Nah aku tuh kalau nulis lagu sukanya gitu Mama Ira. Belan antara aku dengan penyanyi, aku nggak mau dipesan, aku pengen menyatu dengan dia. Biasanya kalau begitu jadi sesuatu. Tapi kalau si penyanyinya nggak treatment ya, maksudnya ya udahlah nggak dikasih tau gini, biasanya itu lagu jadi apa-apa. Kalau sama Mimi sama Iwan Fals kita ngobrol sampai Mas Erwin nanya, ini lagu tentang apa Rek ini? Oh berarti gue bayanginnya adalah gelisah ya, ombak ya apalah. Nah videonya juga jadi nyambung. Bang Iwan juga ngomong, gue nyanyi ngomong aja berarti kan ini cerita. Nah itu kan jadi ketemu ya. Iya. Tapi banyak penyanyi-penyanyi sekarang yang memesan udah gitu tiba-tiba ada aja di album. Pas gue dengerin kenapa aransemennya begini. Nah biasanya itu aku tahu ini nggak jadi. Dikeluarkan berapa persen dari situ? 2% semuanya 2% Mama Ira. Rata semua 2%? Rata, iya. Misalnya tiketnya untungnya 100 juta ya kali 2%. Berarti 2 juta rupiah untuk semua lagu yang dibawakan dari pagi sampai malam. Kalau satu penyanyi bawain 10 lagu, bandnya ada 10, berarti 100 lagu ya. 2 juta dibagi 100 lagu. Segitu aja? Iya segitu aja. Itu nah. Kita bicara skill, kita bicara hasil karya. Iya.